Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Semoga saja pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, malam ini Umi akan menguak salah satu pasien. Tadi siang ada pasien yang datang ke Umi dan dia itu sering sekali kesurupan katanya. Nah, setelah Umi cek ternyata dia emang benar sering kesurupan. Nah, dia itu sering kemasukan kayak semacam harimau kodam, yaitu dari kodam, nggak tahu dari kodam leluhurnya, nggak tahu si itu dari bangsa jin yang mengaku dari leluhurnya. Makanya Umi malam ini mau tahu, ingin menguak melewati mediator. Nah, si kodam itu berasalnya dari mana sehingga mengganggu orang tersebut. Kata keluarganya semenjak pergi ke suatu tempat, katanya malam-malam di mana itu Umi lupa ya. Nah, semenjak datang dari situ katanya dia jadi kesurupan datang dari situ. Nah, terus sampai sekarang dia sering sekali kesurupan, makanya dia dibawa ke Umi. Nah, sekarang Umi mau tahu si kodam itu berasal dari mana. Nah, pemirsa, anehnya itu si pasien tersebut itu kesurupannya tuh di jam-jam yang tertentu gitu. Kalau itu di jam-jam yang ganjil dia itu suka kesurupan, nggak siang nggak malam, pokoknya di jam yang tertentu. Setiap sekali jam segitu dia pasti kesurupan. Nah, pemirsa, kalau sering sekali kesurupan kayak gitu tuh itu akan membahayakan motorik otaknya pemirsa. Jadi itu sangat membahayakan sekali. Jika ada orang yang sering kesurupan itu harus segera ditolong gitu, harus segera diobati lah gitu, biar nggak mengganggu sarafnya lama-kelamaan tuh sangat membahayakan kalau dibiarkan begitu aja gitu. Nah, makanya malam ini Umi akan mencari tahu si kodam itu berasalnya dari mana. Mas, sudah siap Mas? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang berada di tubuh si Bapak itu ya? Sebenarnya saya tidak berada di tubuh itu. Lantas? Saya sebenarnya berada di suatu benda. Benda apa itu? Kalau boleh tahu. Ada, dia mempunyai sebuah benda. Oh, jadi si Bapak itu dia mempunyai benda. Iya. Sehingga kamu mendiami benda tersebut. Iya. Lantas kenapa kamu mengganggu si Bapak itu? Sebenarnya saya tidak mengganggu. Saya adalah sosok yang membantu manusia. Tapi kan itu si Bapak itunya sering sekali kesurupan, apalagi di jam-jam yang tertentu. Iya. Itu karena dia menyalahgunakan benda itu. Tapi itu kan kasihan si bapaknya, nanti kalau sering kesurupan kan akan mengganggu motorik otaknya itu. Iya, sebenarnya itu sebagai peringatan. Si bapaknya itu menyalahgunakan itu kenapa? Gimana? Kalau boleh tahu gimana itu? Sebenarnya benda itu dulunya digunakan untuk menolong, digunakan untuk kebaikan mengobati gitu. Kebaikan. Tetapi sekarang dia malah meminta kepada benda itu. Oh, jadi Anda itu tidak suka karena si Bapak itu menyalahgunakan benda tersebut. Ya. Makanya saya menyadarkannya. Semenjak kapan Anda berada di benda tersebut? Sebenarnya saya sudah lama berada di situ dan temurun-temurun. Oh, dari turun-temurun gitu. Ya. Jadi ini kodam dari leluhur-leluhurnya. Ya. Oh, jadi si Bapak itu sebenarnya terpilih gitu. Tapi dia menyalahgunakan sehingga kamunya tidak suka sama beliau. Dia menggunakan dikarenakan keadaan memang banyak sekali musibah yang ditimpanya untuk sekarang. Tetapi dia salah tindakannya, tidak meminta kepada Sang Pencipta. Kenapa Anda tidak mengarahkan si Bapak tersebut untuk berbuat yang lebih baik, yang benar gitu? Karena dia belum tahu dan dia belum mempelajari ilmu. Dia tidak bisa berkomunikasi denganku. Oh, jadi
Anda ini belum bisa berkomunikasi sama si bapak itu, dan si bapak itu juga belum tahu gitu kalau Ya, Anda ini apa di sudah dalam isi mengikuti. itu dan untuk apa. Fungsinya untuk apa dia belum tahu ya. Kenapa Anda tidak memberitahunya lewat mimpi atau apa gimana gitu, biar si beliaunya itu tahu gitu? Sebenarnya sudah, Oh udah. tapi dia selalu mengabaikan Karena mimpi-mimpi itu. Karena dia mungkin Sudah tidak mengerti ya. berkali-kali saya datang ke mimpinya, tetapi dia mengabaikan apa yang ada dalam mimpinya itu. Ini kayaknya Anda ini kayak semacam harimau ya? Ya, Harimau. Oh, jadi kamu ini harimau yang melindungi keluarga si bapak itu? ya, sebenarnya saya tanpa diminta pun saya sudah membantu. Tidak usah diminta ataupun disembah. Iya. Karena saya memang tugasnya membantu. Melindungi ya. Ya harusnya Anda ini kan mengarahkan, kalau sampai dia ingin berbuat hal yang tidak benar, yang tidak baik, harusnya kan Anda itu mengarahkan, dibelokkan lah, jangan sampai dia itu berbuat hal-hal yang tidak disukai sama Allah, yang tidak diridhoi gitu. Sudah kukatakan, dia mengabaikan apa yang saya tunjukkan dalam mimpinya, dalam saya bisikan itu. Jadi dia tidak itu pernah menghiraukan. Dia itu tidak mengerti ya. Ya, untuk itu kamu harus memberitahu kepada dia. Dengan cara apa saya harus memberitahu dia, gimana? Ya, kamu meminta sesuatu haruslah kepada Sang Pencipta. Jangan kepada benda itu. Itu musyrik ya, nggak boleh. Ya, karena saya juga masih makhluknya. Saya juga tidak bisa apa-apa. Jika ada serangan atau apapun, tidak usah khawatir. Karena saya selalu menjaga melindunginya tanpa diminta pun. Jadi Anda selalu menjaga keluarganya. Kalau ada serangan dari luar ataupun ada yang tidak suka sama dia, kamu pasti menjaganya, melindunginya ya. Cuma si beliaunya itu tidak menyadari ke bahwa itu ada keberadaan Anda. Ya, sebenarnya menyadari, tetapi tidak tahu gimana cara bertemu denganku, berkomunikasi. Tidak tahu, dia hanya percaya kepada benda itu. Jadi dia sangat mempercayai si benda tersebut. Mungkin pikirnya dia dapat rezeki apa tuh gara-gara dia mempunyai benda tersebut gitu ya. Oh iya. Makanya saya tidak suka. Makanya saya sering masuk. Dari perantara itulah saya masuk menyadarkan. Nanti suatu saat pasti dia akan sadar dengan cara ini pasti. Ya mudah-mudahan nanti Umi akan bilang ke dia juga nanti akan mengerti kalau sebenarnya Anda ini tidak suka dengan cara beliau itu menyembah barang yang dia percaya itu sebagai hoki ya. Jadi sebagai hoki menurut dia, karena menurut dia dengan barang itu dia bisa mudah gampang mendapatkan rezeki, mungkin ya seperti itu. Ya, sebenarnya juga banyak sekali musuh-musuh yang menyerangnya. Ya, dari bangsa manusia dan bangsa jin, banyak yang tidak suka, banyak yang iri. Jadi si bapak itu banyak yang tidak suka sehingga banyak orang yang menyerang. Ya, tapi jangan khawatir. Tidak akan pernah masuk. Karena Anda melindungi keluarganya ya. Asalkan dia beribadah dan selalu ingat kepada Allah. Iya, karena dianya kan katanya ya dia juga bilang ke Umi, katanya kenapa ya saya tuh males banget beribadah, sangat berat menjalankan perintah-perintah Allah katanya dia. Malah yang dilarang dia selalu kerjakan. Ya kata Umi ya, Umi juga bukan orang yang baik, bukan orang yang suci ya, berusaha aja gitu. Ya, memang sekarang dipaksain lagi pikiran dia dan hati dia sedang kacau. Iya, semua keluarganya lagi kacau. Emang itu suatu ujian atau musibah
yang seharusnya dijalankan. Jadi itu ujian buat dia gitu ya? Ya, supaya lebih kuat, lebih kokoh lagi. Jadi itu peringatan, sebenarnya peringatan biar dia itu lebih berpikir. Sekarang juga sebenarnya dia itu sudah menyadari kalau ada keanehan dalam dirinya, itu dia udah menyadari. Makanya tadi juga dia kan selain datang mau berobat, sekaligus konsultasi gitu. Udah lama kamu mendiami tempat itu? Sudah lama, sejak leluhur yang mengutusku. Sudah generasi ke generasi. Jadi dari turun temurun itu tuh ya? Anda selalu menjaga dari keturunannya? Iya, saya memang ditugaskan. Nah, si bapak ini orang yang terpilih, sehingga kamu ini ingin menjaga si bapak ini? Iya, karena dia memang satu-satunya untuk saat ini. Itu satu laki yang beda dari yang lainnya. lain. Dia harus bertanya kepada yang bisa mempelajarinya, keilmuan. Kalau dia sendiri saja tidak mungkin bisa menggunakan keilmuan itu. Harus datang kepada yang ahlinya, pada yang bisa dan paham tentang kegaiban. Jadi dia itu harus berguru gitu, harus bertanya ke orang yang lebih mengerti tentang kodam-kodam gitu ya. Ya. Biar dia bisa mengerti. Tapi kalau udah dipilih kayak gitu kan ibaratnya Anda itu kan udah memilih dia. Nah, itu kan tanpa disadari sama beliaunya kan itu udah pasti ada keanehan-keanehan, ada kelebihan-kelebihan mungkin. Ya, memang sudah pasti. Kelebihannya tanpa orang-orang tahu, terkadang banyak yang meminta tolong kepadanya dan saya berpesan agar sebisa mungkin menolongnya apapun gimana caranya selagi tidak bertentangan dengan agama. Tapi sebenarnya itu masih bisa diperbaikin ya? Ya, tentu. Biar nanti si bapaknya itu dia tidak menyembah, itu termasuk kayak menyembah ya kepada benda-benda yang kayak gitu yang dia percayai sebagai hoki. Ya. Nanti Umi ngasih tahu lah ke dia juga bilangnya kalau nanti ada apa-apa Umi kasih tahu, ngasih kabar. Kamu ada pesan gak buat dia apa? Ya, mungkin pesannya jika ada yang seorang yang minta bantuan apapun itu harus dibantu sebisa mungkin dengan cara apapun asal tidak bertentangan dengan agama dan harus beribadah terus sesuai agama kepercayaan. Tidak boleh meminta kepada suatu benda walaupun benda itu memiliki kekuatan yang besar, tapi tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Sang Pencipta, karena saya juga diciptakan olehnya. Ya. Jadi si bapak itu, Anda ini kepengennya kalau ada orang yang minta tolong ke beliau, nah beliau itu harus mau membantunya dengan ikhlas ridho, dan beliau juga harus menjalankan ibadah-ibadah yang benar gitu. Ya. Biar Anda itu bisa menyatu sempurna gitu. Ya, saya tanpa diminta pun, asal itu demi kebaikan, saya maju paling depan. Saya tidak akan mundur selangkah pun. Nah, kayaknya ada yang datang ya. Ada yang datang tuh musuh dari si bapak itu. Ya. Yang tadi siang dia datang ke ini, dia juga. Aduh ya. Dialah yang mengganggu. Iya, itu yang tadi siang dia datang. Aduh ya Allah. Nah pemirsa, dia ada yang datang. Dia yang suka mengganggu si bapak itu, yang suka nggak suka. Oh, lawan aja. Dia ada temennya juga mau membantunya itu.
Berani sekali kau. Dia Aku katakan, jangan mengganggu keluarga itu. Tapi kamu masih saja bandel. Supaya kamu harus dikasih pelajaran. takut juga pemirsa. Dia lagi menyerang. Udah pergi dia ya? Bisa. Iya. Tadi siang juga itu mereka itu sempat datang. Dia itu kiriman dari orang untuk mengganggu si bapak tersebut. Ya. Memang banyak sekali ketika saya musnahkan datang lagi. Sudah dimusnahkan datang lagi. Ya, memang seperti itu. Memang itu si bapak itu badannya mah sangat bagus sekali ya. Dia udah sebenarnya dia tuh udah peka, udah bagus. Cuma dia belum menyadari aja. Sebentar lagi ada saatnya. Jika dia mau belajar dan terus menggali Keilmuan itu pasti akan terbuka. Iya. Semua itu butuh proses dan waktu. Iya, kalau sudah waktunya mah pasti ini ya. Ya. Akan meledak dengan sendirinya. Meledak. Aduh pemirsa kayak bom meledak. Makanya aku berpesan satu lagi pada bapak itu, jangan takut pada siapa sama siapapun yang menyakitinya atau bangsa-bangsa yang jahat atau manusia yang sering menyakiti. Tidak usah takut. Kita percaya aja sama Allah ya, kita pasti ada yang ngelindungin, ada yang ngejagain gitu ya. Ya. Kalau kita udah ikhlas ridho mau membantu orang kan berarti kita itu udah siap segalanya, udah ikhlas ridho. Ya. Harus ikhlas ridho itu semuanya ya. Emang si bapak itu juga bilang katanya banyak keanehan di rumahnya, tapi ya alhamdulillah katanya biarpun ada keanehan banyak tidak terjadi apa-apa sama keluarganya. Aku pulang dulu. Oh ya sudah. Kan bahaya. Ya terima kasih atas informasinya ya. Ya. Pemirsa alhamdulillah ya. Nah ternyata pemirsa itu tuh kodam dari leluhurnya, cuma katanya dia itu belum menyadari kalau itu dari kodam leluhurnya, karena dia itu leluhurnya itu tidak suka karena dia itu menyalahgunakan, katanya dia itu mempunyai benda, nggak tahu benda apa ya, si bapak itu juga nggak ngomong, nggak ngasih tahu, tapi yang jelas kayak semacam pusaka gitu. Nah si leluhurnya itu mendiami pusaka tersebut. Tapi ke si bapaknya itu dia itu sangat percaya, katanya si pusaka itu kalau siapa saja yang mempunyai pusaka itu dia akan hokinya sangat bagus katanya. Makanya leluhurnya itu pemirsa tidak suka sama si bapak tersebut karena si bapak tersebut itu sangat memuja-mujakan si pusaka tersebut. Jadi si leluhur itu selalu marah dan memberikan kayak semacam ujian, cobaan gitu biar dia itu berpikir. Nah, pengennya si leluhurnya itu dia itu di jalan yang benar, di jalan yang Allah ridhoi gitu, mengikuti perintahnya. Tapi kan karena si bapaknya itu tidak tahu kalau itu adalah leluhurnya, makanya dia itu menyalahgunakan. Tapi si leluhurnya itu sudah memberitahukannya lewat mimpi, lewat bisikan-bisikan, tapi ternyata si bapak tersebutnya itu selalu mengabaikan. Makanya ini si leluhurnya itu sangat marah, sering sekali meraksuki, sehingga dia itu sering sekali kesurupan. Padahal itu kesurupan itu dia dari leluhurnya, ingin memberitahu biar dia itu lebih benar gitu, jangan mempercayai ke benda tersebut.
Ya sudah pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.